Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد جماعة salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan pagi subuh hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali menunaikan salah satu tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, menegakkan ibadah salat subuh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semuanya. Dan mencatat salat subuh kita pada hari ini sebagai pemberat timbangan kita di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita semua saat ini sedang berupaya dan berjuang untuk meniti jalan beliau, untuk mengikuti sunnah-sunnah beliau, sekaligus untuk mempelajari perjalanan kehidupan beliau. Mudah-mudahan inilah cara kita mencintai Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan inilah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ekspresi kerinduan kita kepada Nabi besar Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan kita dicatat sebagai umatnya yang berhak untuk mendapatkan syafaat di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bapak-bapak sekalian, saudara-saudara jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, tak terasa sebentar lagi kita memasuki bulan Ramadan, momentum yang kita tunggu-tunggu bersama karena berkahnya melimpah ruah, mengena kepada siapa saja tanpa terkecuali. Dan tentu orang yang terbaik adalah orang yang menyiapkan diri dengan bekal yang terbaik memasuki bulan Ramadan dengan membersihkan jiwa, menjernihkan hati, menjernihkan pikiran, sehingga memasuki bulan Ramadan yang sebentar lagi kita tinggal menghitung hari ini. Kita memasukinya dengan hati yang bersih, dengan jiwa yang lapang, dengan pikiran yang jernih. Tidak ada satu beban, tidak ada satu belenggu-belenggu yang menghalangi kita untuk mendekat dan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah kasih kita umur, mudah-mudahan Allah kasih kita waktu, mudah-mudahan Allah kasih kita kesempatan untuk menikmati keindahan Ramadan yang sebentar lagi tiba. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak sekalian, saudara-saudaraku, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan pembahasan kita pada kajian Sirah Nabawiyah yang terakhir 2 bulan yang lalu kita membahas. Terakhir 2 bulan yang lalu kita membahas di mana bulan lalu kami berhalangan karena faktor kesehatan dan tolong diingatkan, seingat kami 2 bulan yang lalu kita membahas
menjelang masuk atau sudah memasuki kancah peperangan ya, kalau tidak salah. Seingat kami kita sudah membahas pada 2 bulan yang lalu bagaimana Rasulullah SAW mulai masuki medan pertempuran perang Uhud, dan disertai dengan beberapa cerita. Diantaranya adalah bagaimana anak-anak muda itu mendatangi Rasulullah SAW untuk berlomba-lomba bisa diikut sertakan dalam perang Uhud. Dan juga sudah diceritakan bahwa bagaimana Rasulullah SAW itu mempersiapkan pasukannya, mengkonsolidasikan pasukannya. Dan juga sudah diceritakan bagaimana dari 1.000 orang yang keluar bersama Nabi Muhammad SAW, dari 1.000 orang 300 orang melakukan desersi, kalau orang sekarang bilang. Kita belum puasa kan ya? Jadi ada 300 orang yang melakukan desersi atas provokasi dari tokoh munafikin namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, akhirnya Rasulullah SAW tetap melanjutkan peperangan dengan 700 orang yang tersisa, lalu menempatkan 50 orang pemanah di atas bukit. Dan 50 orang pemanah di atas bukit ini diwasiatkan dengan sebegitu rupa oleh Rasulullah SAW. 50 orang pemanah ini agar tidak meninggalkan pos mereka. 50 orang pemanah ini ditempatkan di front belakang, ya, di bagian belakang pasukan, dan diperintahkan Abdullah bin Jubair, seorang sahabat Nabi yang mulia, untuk menjadi pemimpin dari pasukan pemanah ini. Lalu kemudian Rasulullah SAW juga sudah berwasiat sedemikian rupa kepada para pasukan pemanah ini, bahkan sampai menyatakan, seandainya kalian melihat kepala-kepala kawan kalian itu sudah terambil dari badannya, jangan pernah meninggalkan pos. Jangan pernah meninggalkan pos. Dan sedemikian rupa Rasulullah SAW, karena sepertinya Rasulullah itu sudah memperkirakan betapa strategisnya posisi ini, dan ini menjadi pencegah dari terjadinya serangan balik, mencegah dari terjadinya serangan balik dari musuh ketika melihat ada celah dari barisan pasukan kaum muslimin. Itu kira-kira penempatan pasukannya. Jadi kalau kita pernah ke Madinah ya, di Uhud itu, ya biasanya Bukit Uhud itu bagian dari tempat yang diziarahi kalau kita berangkat umrah itu. Bukit Uhud itu kalau sekarang sudah masuk kota Madinah, ya, bagian dari kota Madinah. Kalau zaman dulu itu di luar kota Madinah. Itu berada di luar kota Madinah. Dan kalau kita sudah ada yang pernah ke sana, itu ada satu gundukan bukit yang sudah rendah posisinya karena mungkin seiring waktu. Dan konon di situ ditempatkan pasukan pemanah. Ya. Jadi Rasulullah SAW dan pasukannya membelakangi bukit. Lalu cerita tentang anak-anak muda yang datang kepada Rasul SAW. Anak-anak muda yang datang kepada Rasul SAW. Rasulullah SAW menolak beberapa remaja yang ingin ikut karena usianya masih sangat muda.
Lalu ada dua remaja datang kepada Rasulullah SAW, yaitu Samurah dan Rafi' bin Khadij. Samurah dan Rafi' ini datang, ya. Awalnya Rasulullah SAW itu menolak Samurah, ya, menolak Samurah dan juga menolak Rafi'. Lalu bapaknya Rafi' yang namanya Khadij ini datang kepada Rasulullah, ya, meminta dispensasi, meminta semacam dispensasi agar anaknya bisa ikut, dengan alasan bahwa Rafi' ini yang masih umur 15 tahun punya kemampuan memanah, Lalu Rasulullah SAW pun mengizinkan. Samurah, kawannya Rafi', teman mainnya lah kira-kira gitu, melihat Rafi' diizinkan, lalu kemudian semacam iri dalam makna positif, ya. Kenapa Rafi' diizinkan sementara saya tidak? Lalu Samurah radhiyallahu anhu, Samurah bin Jundub, ini sahabat junior, ya. Jadi kalau sahabat yang hidup dan usianya masih muda saat Rasulullah wafat, itu disebutnya sahabat junior, ya. Di antaranya Samurah ini yang paling populer dari sahabat junior itu adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ya, sepupu Nabi itu termasuk hitungannya adalah sahabat junior. Nah, Samurah ini kemudian melakukan, ya, itu tadi, ya, upaya meminta dispensasi. Kalau Rafi' itu diizinkan, kenapa saya tidak diizinkan? Lalu menawarkan diri kepada Rasulullah SAW untuk mengajukan, untuk menunjukkan kemampuan bergulat, ya. Bergulat lawan siapa? Lawan kawannya Rafi' ini, ya. Akhirnya di hadapan Nabi mereka bergulat. Yang menang Samurah, karena fisiknya lebih besar, ya, dan kemampuan berkelahinya lebih baik, gitu. Lalu kata Rasulullah SAW, diizinkanlah Samurah ini untuk kemudian ikut menyertai pertempuran pada perang Uhud. Dari cerita ini, ya, kita dapat mengambil pelajaran bagaimana yang namanya keinginan untuk berjuang berdampingan dengan Rasulullah SAW itu merupakan sesuatu yang sudah tertanam di kalangan anak-anak remaja di zaman itu. Jadi perjuangan untuk Islam, perjuangan untuk membela Nabi Muhammad SAW adalah sebuah kebanggaan yang menjadi impian anak-anak muda. Menjadi impian, menjadi, ya, dream, begitu, ya. Kalau kata anak milenial sekarang, ya, menjadi dream yang ingin dicapai oleh anak-anak muda di zaman itu. Dan ini adalah satu pelajaran penting, ya, mengajarkan sirah kepada anak-anak kita sejak kecil untuk menanamkan semangat yang sama, ya, meskipun Rasulullah SAW tidak lagi membersamai kita. Lalu memasuki pertempuran, bertemulah dua pasukan dan kemudian mereka saling, ya, mulai membunuh musuhnya. Dan sebagaimana kita sudah sebut bahwa di saat itu pasukan Quraisy itu membawa istri-istri mereka, membawa kaum wanita. Untuk apa? Untuk membangkitkan semangat kaum lelaki mereka. Jadi istri kaum wanita ini memang memiliki kemampuan provokasi. Ya. Ini ungkapan saya ini bisa dimaknai positif, bisa dimaknai negatif. Ya, dalam konteks cerita kaum Quraisy ini maknanya negatif. Maksudnya apa? Mereka lah yang memprovokasi, membangkitkan rasa dendam
rasa dendam, ya, para suami, kaum lelaki, anak-anak muda mereka untuk menuntut balas atas kematian ayah atau saudara atau kerabat mereka di perang Badar. Mereka lah yang membangkitkan dendam itu. Dan mereka untuk membangkitkan semangat dan membakar semangat kaum lelakinya, mereka bernyanyi dan memukul apa ini kalau kita bilang sekarang rebana, duf. Ya, dia alat musik di zaman itu ya. Untuk apa? Untuk mendendangkan syair-syair bagaimana agar mereka bersemangat menuntut balas atas kekalahan dan kematian kerabat atau ayah atau suami mereka di perang Badar. Ya. Di sisi Nabi Muhammad SAW muncul sikap-sikap heroisme, sikap-sikap kepahlawanan, ya. Sikap-sikap kepahlawanan diantaranya adalah misalnya kita sudah menyebut Abu Dujanah. Abu Dujanah ini nama yang populer di perang Uhud, namun nama aslinya nggak begitu populer, ya, tidak begitu dikenal dan tidak banyak disebut dalam kitab-kitab sirah. Namanya begitu saja dikenal dengan Abu Dujanah. Ya. Abu Dujanah ini secara fisik tinggi besar. Lalu kemudian Rasulullah SAW sebelum bertempur dengan musuh itu semacam mendeklarasikan, mengambil satu bilah pedang, kemudian deklarasi siapa yang akan memenuhi hak pedang ini. Lalu Abu Dujanah datang memakai ikat kepala merah dan kemudian mengambil pedangnya, pedang yang dideklarasikan oleh Rasulullah SAW tadi. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, akhudh bihaqqihi, saya akan memenuhi hak pedang itu. Maksudnya apa? Dia akan menggunakan itu untuk membunuh siapapun yang dia temui. Dan Abu Dujanah radhiyallahu anhu itu berjalan dengan, kalau orang bilang sekarang itu, dengan gaya tantang petenteng. Jadi membusungkan dada, kemudian menegakkan dagu seperti ini, jalan seperti orang yang arogan atau sombong. Rasulullah SAW mengomentari jalannya Abu Dujanah. Kalau bukan itu di peperangan, itu adalah jalannya orang yang takabur. Kalau bukan itu di peperangan, itu adalah jalan orang yang takabur. Dan saat peperangan, sikap seperti itu justru dianjurkan. Ya, tapi bukan untuk sok-sokan. Memang faktanya orang ini, Abu Dujanah radhiyallahu anhu, punya kemampuan perang luar biasa. Ya, membunuh puluhan orang dari kalangan musuh. Ya, diceritakan dalam kitab sirah Syekh Abdul Hasan An-Nadawi ini, hatta am'ana fin nas wa ja'ala la yalqa ahadan illa qatalah. Dia masuk menerobos pasukan musuh dan membunuh siapapun yang dia temui tanpa terkecuali. Dan Abu Dujanah selesai perang sehat walafiat. Sehat walafiat, nanti akan ada ceritanya lagi bagaimana beliau melindungi Nabi dengan fisiknya sampai membungkukkan badan. Ketika Nabi terperosok ke dalam lubang, kemudian tersebar isu bahwa Nabi SAW terbunuh. Abu Dujanah itu melindungi Nabi dengan punggungnya, dan kemudian selesai perang itu di punggungnya tertusuk, ya, panah, tertusuk panah-panah musuh. Tapi beliau selamat, tidak mati syahid. Ya, ketika perang Uhud. Di antara bentuk heroisme yang lain adalah Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, yang sudah sama-sama kita kenal namanya. Hamzah bin Abdul Muttalib ini juga menunjukkan kemampuan berperangnya yang luar biasa. Hamzah ini kan paman Nabi Muhammad SAW, tapi usianya sama dengan Nabi, nggak jauh beda. Hamzah lebih tua sedikit, ada yang mengatakan usianya persis sama.
Ya, zaman dulu biasa itu ya. Sekarang juga masih ada yang antara paman sama ponakan, bahkan bisa jadi lebih tua keponakannya. Ya, itu biasa ya. Dan konon juga satu ibu susu, Hamzah dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, Hamzah saat itu sebagaimana kita sudah ketahui bersama, sudah masuk Islam dan menjadi pembela Nabi Muhammad SAW. Ketika perang Uhud menunjukkan kepahlawanannya dan kemampuannya dalam berperang. Hamzah bin Abdul Muttalib, sebagaimana kita ketahui, membunuh beberapa tokoh-tokoh Quraisy ketika perang Badar. Yang kemudian itu menimbulkan dendam di ahli warisnya atau di keluarganya beberapa tokoh itu. Ya, yaitu seorang wanita yang bernama Hindun. Kalau kita menyebutnya Hindun, tapi bahasa Arab menyebutnya Hind. Ya, dal itu tidak ada tanwinnya tapi nggak dibaca. Hind gitu. Itu nama perempuan. Sampai hari ini masih dipakai kalau tidak salah. Nah, Hind ini atau Hindun ini punya dendam karena ayahnya ya dan saudaranya itu dibunuh oleh Hamzah radhiyallahu anhu. Dan kemudian berjanji akan menuntut balas atas kematian ayah dan saudaranya tersebut. Lalu memerintahkan dan menjanjikan kemerdekaan kepada Wahsy, ya, seorang budak dari Ethiopia, dari Habasyah, ya, Wahsy, untuk mau melemparkan tombak untuk membunuh Hamzah radhiyallahu anhu. Dan Wahsy itu tugasnya cuma itu. Dia ikut perang, tugasnya cuma membunuh Hamzah. Enggak membunuh yang lain. Itu aja udah. Ya, hanya membunuh Hamzah. Lalu setelah Hamzah berhasil membunuh banyak orang, menunjukkan kepahlawanan, ya, Wahsy kemudian berhasil mendekati Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, lalu melemparkan tombaknya dan kemudian berhasil membunuh Hamzah, dan Hamzah pun mati syahid radhiyallahu anhu. Di antara tokoh lain yang juga menunjukkan kepahlawanan di saat itu adalah Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini sebagaimana kita ketahui bersama sering dijadikan sebagai profil anak muda yang soleh, kira-kira gitu. Profil anak muda yang menjadi pelopor dalam mencintai Nabi dan membela agama. Ini Mus'ab bin Umair. Mus'ab ini anak muda ganteng dari kalangan terpandang, masuk Islam. Jadi orang Mekah, aslinya orang Mekah, orang Quraisy. Ya. Lalu kemudian atas sikapnya itu diboikot oleh keluarganya. Karena masuk Islam, diboikot oleh keluarganya. Kemudian meninggalkan seluruh fasilitas dan kemewahan yang dia miliki. Lalu kemudian bergabung membela Nabi Muhammad SAW. Ketika terjadi Baiat Aqobah ke-1 dan ke-2, ya, secara khusus kalau tidak salah itu yang pertama, ya, Baiat Aqobah yang pertama di tahun ke-11 kenabian, Mus'ab itu diutus oleh Rasulullah SAW untuk pergi ke Madinah, atau yang dulu namanya masih Yathrib. Dulu namanya masih Yathrib. Ya, istilah Yathrib ini saya belok sedikit ya Bapak. Istilah Yathrib ini ingin diangkat oleh sebagian orang di zaman sekarang mengganti nama Madinah sekarang. Ada beberapa kalangan, kalau di sini sih nggak kedengeran, di sono ya, mengangkat nama Yathrib untuk membangkitkan sentimen jahiliyah. Jadi nama Yathrib itu identik dengan masa jahiliyah sebenarnya. Dan Rasulullah SAW atas wahyu Allah sudah menggantinya dengan nama yang terbaik, Al-Madinah Al-Munawwarah, ya, kota yang bercahaya. Nah, itu. Nah, kembali ke sini bahwa Mus'ab bin Umair itu anak muda yang menjadi
utusan pertama Nabi yang diutus dari Mekah menuju kota yang belum pernah dia kunjungi sebelumnya, belum pernah tinggal di situ, menjadi duta dakwah pertama. Jadi ketika Baiat Aqabah pertama ada 6 orang atau 7 orang, 6 laki-laki dan 1 orang perempuan, itu membaiat Nabi masuk Islam ketika musim haji, ya, musim haji masuk Islam. Kemudian mereka meminta agar diutus bersama mereka saat pulang ke Madinah atau pulang ke Yathrib di zaman itu, membersamai mereka untuk mengajarkan Al-Quran dan mengajari mereka prinsip-prinsip agama, sekaligus membawa nilai-nilai dakwah, menyebarkan dakwah di masyarakat baru. Dan Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu menunaikan tugas itu dengan sempurna. Buktinya apa? Mus'ab itu di tahun berikutnya, tahun ke-12 kenabian, ya, Mus'ab itu berhasil membawa, atau bukan membawa tepatnya, berhasil membuat 70 orang, 73 konon, 73 orang masuk Islam di Baiat Aqabah yang kedua. Jadi dalam kurun 1 tahun, gitu ya, ada dari 6 atau 7 orang ini, ya, untuk kemudian mengutus kembali 70 orang untuk masuk Islam di Baiat Aqabah kedua. Nah, Mus'ab bin Umair berhasil menunjukkan kepiawaiannya dalam mendakwahkan kebenaran. Dan Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu terlibat dalam perang Uhud dan kemudian mati syahid. Ketika mati syahid itu, sebagaimana diceritakan dalam sejarah, beliau tidak punya apa-apa kecuali kain yang beliau pakai. Lalu saat mau dikafani, itu kainnya itu pendek, ya, maksudnya bajunya itu pendek. Kalau ditutup kepalanya, ditarik kainnya ke atas, maka kakinya tersingkap sampai ke atas, sampai ke lutut. Kalau ditarik ke bawah, maka kepalanya tidak bisa tertutup. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan agar kakinya ditutup dengan rumput idkhir namanya, yang tumbuh di kota Madinah saat itu. Itu Mus'ab bin Umair. Lalu pertempuran berkecamuk dan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kemenangan di awal itu untuk kaum muslimin. Sebagaimana dicatat di dalam Al-Quran, ayat surat Ali Imran ayat 152. Jadi bapak-bapak kalau mau sambil tadabbur Al-Quran, ya, terkait peristiwa-peristiwa yang terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW, itu saya menganjurkan kita baca sirah itu sambil menghadirkan ayat-ayat yang turun terkait dengan peristiwa itu. Itu lebih berasa efeknya dalam jiwa kita, karena kita sambil mentadabburi Al-Quran. Jadi terkait dengan perang Uhud itu, bapak-bapak sekalian rahmati Allah, itu tercatat di dalam Al-Quran ayat 121 dari surat Ali Imran sampai kira-kira 170-an. Ya, ayat 121 sampai 170-an. Ada sekitar 50 ayat yang bercerita tentang fragmen-fragmen pada perang Uhud yang tadi saya baca ketika sholat subuh tadi, diantaranya. Nah, kemenangan di awal yang terjadi bagi kaum muslimin di awal-awal perang Uhud itu diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat 152, ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa laqad sadaqakumullahu wa'dahu idz tahussunahum bi'idznih. Dan sungguh Allah telah menepati janjinya. Maksudnya apa? Menepati janjinya, memenangkan kalian. Idz tahussunahum bi'idznih. Saat kalian berhasil membunuhi musuh-musuh kalian dengan izinnya.
hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa 'asaitum min ba'di ma a'akum ma tuhibbun. Namun kemenangan itu tidak berlangsung lama karena kalian, ini Allah Ta'ala menegur kaum muslimin langsung di dalam surat Ali Imran 152. Karena kalian gagal dan kalian berselisih, karena kalian membangkang perintah Allah dan perintah Rasulnya. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan hal-hal yang membuat kalian menyukainya, yaitu apa? Harta rampasan perang. Jadi kalau kita baca ayat-ayat dalam rangkaian Ali Imran ini, kita kayak seperti sedang membersamai peristiwa itu langsung, seperti sedang membersamai peristiwa itu secara langsung. Ya. Nah, karena kata Allah Ta'ala, hatta idza fashiltum wa tanaza'tum, karena kalian telah gagal memenuhi tugas dan kalian berselisih, ya berpecah belah, disebabkan Allah tampakkan, disebabkan kalian tergiur oleh apa yang Allah tampakkan berupa harta rampasan, ya maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun ya menimpakan kekalahan kepada kalian. Itu kira-kira pesan dari ayat 152. Syekh Abdul Hasan An-Nadawi menceritakan detik-detik peristiwa berbaliknya keadaan ini dalam kitabnya dengan menyatakan kaifa daratid da'iratu 'alal muslimin. Bagaimana keadaan itu berbalik, ya, menimpa kaum muslimin. Ya. Jadi ketika kata beliau, ini kurang lebih saya ringkas saja. Kata beliau, saat kaum muslimin itu berhasil memenangkan pertempuran dan orang-orang musyrik itu mulai kocar-kacir, ya, mulai berbalik arah, ya. Bahkan yang di front depan itu berbalik arah sampai ketemu barisan perempuan, barisan kaum wanitanya, hatta intahau ila nisaihim, ya, kata Syekh Abdul Hasan. Nah, saat terjadi peristiwa itu, pasukan pemanah menyaksikan bagaimana front depan kaum Quraisy, kaum musyrikin itu kocar-kacir dan berbalik arah. Ya. Lalu, ya, para pasukan pemanah itu melihat situasi dan merasa bahwa kemenangan sudah di tangan. Lalu mereka berseru, "Ya qaum al-ghanimah al-ghanimah." Ya qaum al-ghanimah al-ghanimah. Wah, ghanimah nih gitu kira-kira. Ya, ghanimah. Pemimpin mereka Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhu mengingatkan, kalian jangan tinggalkan pos. Tapi mereka tidak mendengar. Ya, mereka menyangka bahwa orang-orang musyrik itu tidak akan balik lagi. Lalu mereka pun meninggalkan pos. Kata Syekh Abdul Hasan, wa khallau zuhural muslimina ilal khayl wa usiba ashabu liwa'il musyrikin. Ya. Lalu mereka meninggalkan bagian belakang, bagian punggung kaum muslimin itu terbuka. Ya. Sehingga apa? Sehingga datanglah, ya, pasukan yang menjadi pasukan pembalasan dari kaum musyrikin, kaum Quraisy, kemudian menyerang dari belakang. Dan pasukan yang menjadi pasukan pembalas dari orang-orang musyrik itu dipimpin oleh, saat itu masih musyrik, ya, oleh seorang sahabat mulia, sahabat Nabi SAW yang masuk Islam setelah Fathu Mekah. Setelah Fathu Mekah, sebelum, ya, di tahun ke-5 Hijriah, yang bernama Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu ini menjadi pemimpin barisan pasukan berkuda
yang menyerang kaum muslimin dari belakang ketika melihat adanya pos yang terbuka akibat pasukan pemanah yang meninggalkan posnya. Jadi ketika ada celah, kemudian Khalid bin Walid ya, dan saat itu ditemani oleh Ikrimah bin Abi Jahal. Ya, Ikrimah ini kemudian masuk Islam juga. Ya. Dua orang ini adalah dua orang pandai perang. Dua orang ahli militer. Dua orang dengan kemampuan strategi militer yang baik. Bahkan canggih. Makanya Khalid bin Walid radhiyallahu anhu setelah masuk Islam tugasnya selalu jadi pemimpin perang, pemimpin pasukan. Khalid itu setelah masuk Islam tidak pernah diangkat jadi misalnya pernah sih jadi gubernur di Syam, di salah satu gubernur, tapi jabatan-jabatan publik yang sifatnya administratif itu relatif jarang. Seringnya apa? Kalau ada ekspedisi militer pasti jadi pemimpinnya, hingga era Abu Bakar sebagai khalifah pertama dan era Khalid bin Walid era Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di awal-awal. Dan tidak ada satu pertempuran pun atau ekspedisi militer pun yang ditugaskan kepada Khalid kecuali pasti berhasil. Itu Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Nah, kembali ke cerita perang Uhud, Khalid bin Walid radhiyallahu anhu ya itu berhasil untuk mengobrak-ngabrik pasukan kaum muslimin dari belakang dengan pasukan berkudanya. Ya. Bahkan berhasil mendekati posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu posisinya di belakang ya, dengan di posisi tertentu yang ditemani dan dikawal oleh beberapa sahabat utamanya. Mereka berhasil mendekati posisi Nabi Muhammad SAW dan beliau terluka akibat terlempar batu. Ya, akibat terlempar batu lalu kemudian jatuh ya. Kemudian pipinya itu berdarah ya, akibat lemparan batu wajahnya itu berdarah sehingga giginya itu tanggal, giginya itu copot ya. Kemudian beliau berdarah dan posisi beliau itu terluka dan terperosok ke dalam lubang. Nah, karena orang-orang musyrik itu ya berhasil melukai Nabi dan mendesak Nabi ke posisi yang terdesak bersama para sahabatnya, tersebarlah berita dengan ungkapan ala inna Muhammadan qad qutil. Kira-kira gini ya, kalau mungkin bahasa sekarang, woi Muhammad udah mati, kira-kira gitu. Ala inna Muhammadan qad qutil. Muhammad telah terbunuh, begitu kata mereka. Ya. Opini yang kemudian tersebar adalah Nabi Muhammad SAW telah tewas dan mati syahid. Dan ini membuat kendor semangat sebagian kaum muslimin. Membuat kendor semangat ya sebagian kaum muslimin. Ya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW terjatuh dan terdesak posisinya dan tidak terlihat oleh mayoritas kaum muslimin. Ya, mayoritas kaum muslimin itu kan, dan ini adalah sesuatu yang normal ya. Di mana-mana yang namanya prajurit atau pasukan itu akan teguh berada di tempatnya atau di posisinya jika melihat pemimpinnya itu masih tegak di atas atau masih kelihatan dari jauh. Jadi kalau pemimpinnya itu sudah jatuh, udah biasanya terjadi moral hazard, terjadi kemunduran semangat. Sudah tidak ada lagi, ngapain orang pemimpinnya saja udah nggak ada. Ya itu normal. Itu dalam mayoritas pertempuran terjadi seperti itu.
Nah, kaum muslimin itu nggak tahu posisi Nabi Muhammad SAW itu di mana, itu tidak ada. Ya. Dan Rasulullah SAW itu ketika wajahnya terluka, beliau bersabda, "Kaifa yuflihu qaumun khadabu wajha nabiyyihim wa huwa yad'uuhum ila rabbihim." Bagaimana mungkin satu kaum itu akan mendapatkan keberuntungan atau mendapatkan kemenangan, ya, jika mereka melukai nabi mereka yang mengajak mereka kepada Tuhan mereka. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, saat itu menjadi salah satu sahabat yang melindungi dan mengawal Nabi Muhammad SAW. Nabi kemudian setelah Nabi terjatuh diangkat oleh Ali bin Abi Thalib, ditarik tangannya, dan kemudian juga dibantu oleh Talhah bin Ubaidillah. Dan ada seorang sahabat yang menghisap darah Nabi yang mengucur dari wajah beliau. Ya. Syekh Abdul Hasan An-Nadawi mengatakan, ini bukanlah kekalahan, bukanlah kemunduran yang sebenarnya, namun ini adalah kemunduran sesaat untuk kembali menyerang. Nah, itu ungkapannya Syekh Abdul Hasan An-Nadawi. Beliau menyatakan, apa yang menimpa kaum muslimin dari situasi saat itu dengan adanya kekalahan, dengan adanya kemunduran, serta kacaunya barisan kaum muslimin, serta terbunuhnya beberapa sahabat yang mati syahid, ya, terbunuh kemudian mati syahid, ya, ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji sejauh mana komitmen mereka terhadap perintah Allah dan perintah Rasulnya. Dan ujian-ujian itu, atau secara langsung kita sebut kekalahan itu, terjadi karena adanya ketidakkomitmenan, ya, sikap yang tidak komitmen dari sebagian pasukan. Pasukan pemanah itu kan cuma sebagian kecil sebenarnya. 50 orang dari 700 orang kan kecil. Tapi sebagaimana kapal yang tenggelam, itu sebabnya apa? Kalau perahu itu atau kapal, kita membayangkan kapal atau perahu zaman dulu, ya, itu tenggelam karena semuanya melubangi kapal atau satu orang yang melubangi kapal? Satu. Tapi yang kena musibah semuanya. Ini logika kaum muslimin seperti itu. Maksudnya cara berpikir umat Islam tuh harus seperti itu. Jadi jangan kita membiarkan ada orang yang melubangi kapal lalu kemudian kita menyatakan itu urusan dia dengan Tuhannya. Lah kalau tenggelam kita ikut tenggelam. Ya, kalau tenggelam kita ikut tenggelam karena kita bilang itu urusan dia dengan Tuhannya. Gitu. Jadi ini konsep atau basis dasar dari konsep amar ma'ruf nahi munkar. Jadi adanya pelanggaran dari sebagian pasukan Uhud, sebagian kan nyampe 50 orang karena sebagiannya masih tersisa. Ada beberapa orang gitu, ya, tidak sampai 10 orang masih di atas. Tapi sebagian besar sudah turun meninggalkan pos. Dan ini menyebabkan, ya, kocar-kacirnya pasukan kaum muslimin. Ya. Dan itu sebagaimana diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi dalam surat Ali Imran ayat 152. Ketika terjadi peristiwa jatuhnya Nabi dan terlukanya Nabi Muhammad SAW itu, ada banyak sahabat yang kemudian melihat dan menyaksikan Nabi Muhammad SAW itu menundukkan sikap cinta dan pembelaan yang luar biasa kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi terlukanya Nabi itu disebabkan ada rantai besi, yang rantai besi itu dari helm perangnya Nabi itu lepas kemudian menusuk pipi Nabi Muhammad SAW.
Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah ini panglima perang juga, yang kelak di zaman Umar menjadi pengganti Khalid bin Walid. Jadi Umar ketika jadi khalifah membebas tugaskan Khalid bin Walid dari posisi panglima perang. Penggantinya nih Abu Ubaidah ini. Jadi Abu Ubaidah udah masuk Islam duluan saat itu di perang Uhud. Abu Ubaidah ini mendatangi Nabi, dan dia kan ahli perang sebagai salah satu pengawal Nabi. Ketika Nabi terluka, beliau Abu Ubaidah ini menggigit perantai yang menusuk pipi Nabi Muhammad SAW, ya, berhasil terlepas. Tapi akibatnya adalah gigi Abu Ubaidah lepas. Gigi Abu Ubaidah lepas, ya. Jadi ada dua mata rantai yang menusuk pipi Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika melepaskan mata rantai pertama, satu gigi lepas. Ini disebutkan dalam sirah, gigi depannya ini thaniyah. Thaniyah ini gigi depan ini, ya. Dan ketika melepas mata rantai yang kedua, gigi yang kedua putus juga. Jadi apa? Ompong. Abu Ubaidah bin Jarrah. Jadi ada sahabat yang menghisap darah beliau, ada sahabat yang merelakan giginya tanggal untuk membebaskan Nabi dari sakitnya. Begitu ekspresi cinta mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Abu Dujanah yang tadi kita ceritakan melindungi Nabi Muhammad SAW dengan badannya, dan anak panah itu bergantian menusuk punggung beliau. Ya. Sementara itu sepupu Nabi dari jalur ibu namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, nama ini populer juga. Itu juga menjadi pengawal Nabi dan kemudian menjadi sahabat Nabi yang melontarkan panah. Sa'ad bin Abi Waqqas ini punya kemampuan panah luar biasa. Ya. Rasulullah SAW menyatakan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, "Irmi fidaka abi wa ummi." Lontarkanlah panah itu, ya, demi ayah dan ibuku, kata Nabi Muhammad SAW. Kemudian di antara sikap-sikap cinta Nabi, sikap-sikap cinta para sahabat kepada Nabi SAW adalah ada satu sahabat namanya Anas bin Nadhr. Anas bin Nadhr ini adalah pamannya Anas bin Malik. Anas bin Malik namanya populer kan ya, sebagai sahabat Nabi yang junior dan menjadi pelayan Nabi SAW, dan umurnya dipanjangkan sampai hampir 100 tahun, dan anaknya juga sampai ratusan. Anas bin Malik ini. Anas bin Malik ini punya paman namanya Anas bin Nadhr. Jadi Anas bin Malik bin Nadhr, Malik bin Nadhr ini punya saudara namanya Anas juga, Anas bin Nadhr. Itu kira-kira. Anas bin Nadhr ini ketika mayoritas kaum muslimin itu mundur dan kemudian mengalami patah semangat akibat mendengar Nabi Muhammad SAW itu terbunuh, ya, Anas bin Nadhr enggak ikut-ikutan patah semangat. Anas bin Malik bertemu dengan salah satu sahabat, Anas bin Nadhr bertemu dengan salah satu sahabat namanya Sa'ad bin Mu'adz, seorang pemuka Ansar. Jadi mendengar Nabi Muhammad SAW itu terbunuh, Anas bin Nadhr nggak tahu kalau Nabi itu masih hidup. Anas bin Nadhr tetap maju menerjang musuh. Kata Sa'ad, "Kamu mau kemana, Abu Umar?" Abu Umar ini panggilannya Anas bin Nadhr. Mau kemana? Maksudnya kita udah kalah, mau ngapain lagi, kira-kira gitu. Kita udah kalah, mau ngapain lagi? Kata Anas, "Wahan lirihil jannah." Aku merindukan aroma surga. "Ya Sa'adu inni ajiduha duna Uhud." Ya Sa'adu inni ajiduha duna Uhud. Wahai Sa'ad,
Aku mencium aroma surga itu di sini. Di sini, di Uhud. Kemudian Anas bin Nadhr bertemu dengan orang-orang Muhajirin dan Ansor yang sudah mulai meletakkan senjatanya. Maksudnya terpengaruh oleh opini yang tersebar. Lalu bertanya kepada mereka, Anas bin Nadhr bertanya kepada orang-orang Muhajir dan Ansor tadi, "Ma yujlisukum?" Apa yang membuat kalian duduk? Apa yang membuat kalian berhenti? Mereka menjawab, "Qutila Rasulullah." Rasulullah sudah terbunuh. Faqala, "Famadha tasna'una bil hayati ba'da?" Lalu kalau gitu, untuk apa lagi kalian hidup? Bukan mematahkan semangat. Kalau kalian begini, ya, lalu anggaplah Nabi sudah wafat begitu ya, Nabi sudah terbunuh. Famadha tasna'una bil hayati ba'da? Lalu apa yang akan kalian lakukan dengan kehidupan kalian setelah Nabi gak ada? Kira-kira tadi singkatnya, ngapain lagi kalian hidup gitu? Qumu, bangkitlah kalian. Mutu ala ma mata alaihi Rasulullah. Bangkitlah kalian, matilah kalian di atas apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perjuangkan dan beliau mati karena itu. Jadi Anas ngomong gitu, menyemangati itu dengan asumsi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah terbunuh. Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibaratnya Nabi nggak ada bukan berarti kalian sudah selesai perangnya. Justru kalian harus mati untuk beliau sebagaimana beliau mati. Jadi perhatikan bagaimana cara pandang Anas bin Nadhr ini. Ya. Jadi satu peristiwa itu bisa disikapi dengan sikap yang berbeda. Sikap umumnya orang adalah sikap negatif. Tapi sikap beliau sikap positif. Gitu. Lalu kemudian setelah ngomong gitu, beliau menerjang musuh, berperang, terus berperang sampai akhirnya terbunuh. Jadi Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu itu mati syahid dalam keadaan menyangka Nabi sudah mati, sudah terbunuh. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Anas bin Malik, keponakannya, cerita setelah selesai peperangan, saat mulai mengidentifikasi jenazah dan mengumpulkan jenazah kaum muslimin, Anas bin Malik bilang, "Laqad wajadna bihi yauma idzin 70 darbah." Kami melihat, ya, Anas bin Nadhr itu ada 70 tusukan di badannya, ada 70 tusukan, sehingga nyaris saja tidak dikenali wajahnya dan fisiknya. Ya, jadi kita membayangkan Anas bin Nadhr ini begitu mendengar Nabi terbunuh, bangkit, kemudian membangkitkan semangat orang-orang yang mulai lesu dan patah semangat, menerjang musuh sendirian sampai sedemikian rupa menerima tusukan 70 kali tusukan. Kata Anas bin Malik, keponakannya, "Fama arafahu illa ukhtuhu." Yang mengenali dia hanya saudarinya, adik perempuannya. Karena udah gak berbentuk, wajahnya gak kelihatan, mungkin sudah badannya udah kayak apa. Yang mengenali dia hanya saudari perempuannya dan mengenalinya dengan mengidentifikasi jarinya. Arafathu bibanani, kata para ulama. Jadi saudarinya Anas bin Nadhr ini mengenali Anas itu dari jarinya. Di zaman belum ada teknologi sidik jari. Ya kan, belum ada zaman itu teknologi sidik jari. Tapi yaitu menunjukkan ya bagaimana Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu itu menunjukkan kelasnya sebagai sahabat yang mulia. Ya. Contoh lain dari bagaimana sikap para sahabat ketika terjadi peristiwa itu adalah seorang sahabat yang bernama Amr bin Jamuh. Amr bin Jamuh ini seorang sahabat yang senior, usianya sudah tua.
usianya sudah tua dan pincang. Sebelum berangkat perang, itu dicegah oleh 4 anaknya yang gagah-gagah. Amr bin Jamuh ini punya 4 anak laki-laki ikut perang juga. Itu dicegah. Kira-kira gini, Pak, Bapak ini sudah sebenarnya tidak wajib berperang, karena memang syariat hanya membebankan perang kepada orang yang mampu secara fisik. Kalau nggak mampu secara fisik, memang nggak kena beban perang. Begitu, nggak kena penugasan perang. Lalu kemudian Amr datang kepada Rasulullah SAW mengadu kepada Nabi. Ya Rasulullah, anak-anakku itu melarangku untuk berjihad bersamamu. Demi Allah, sesungguhnya aku merindukan mati syahid. Kata Amr bin Jamuh namanya. Demi Allah, aku merindukan untuk mati syahid, dan aku menapakkan kakiku yang pincang ini di tanah surga. Aku menapakkan kakiku yang pincang ini di surga. Begitu kata Amr. Lalu Rasulullah SAW menjawab, Ama anta faqad wada'allahu ankal jihad. Amr, Allah tuh sudah meringankan kamu agar tidak ikut jihad. Ya. Tapi terserah kamu, gitu. Kira-kira gitu, tidak melarang juga Nabi Muhammad SAW. Lalu berkata kepada anak-anaknya, jadi Rasulullah memanggil anak-anaknya yang melarang bapaknya itu, Ma'alaikum antada'uhu. Ya sudah, biarkan saja ayahmu. La'allallaha yarzuquhu syahadah. Semoga Allah memberikannya kesyahidan, mati syahid. Lalu benar, Amr bin Jamuh keluar dan berperang bersama Rasulullah SAW dan mati syahid pada perang Uhud. Satu fragmen lain, dan saya ingin menutup kajian kita pada pagi hari ini dengan fragmen ini, ya. Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Zaid bin Thabit ini seorang sahabat junior. Saat perang Uhud sebenarnya nggak diizinkan ikut perang, tapi setelah peperangan beliau menjadi salah satu anak-anak remaja yang ditugaskan mencari sahabat-sahabat yang terluka atau mati syahid untuk dikumpulkan. Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu diutus oleh Rasulullah SAW untuk mencari seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Rabi'. Rasulullah berpesan kepada Zaid, wahai Zaid, jika kamu melihat Sa'ad bin Rabi', tolong sampaikan salam dariku, kata Nabi. Tolong sampaikan salam dariku, kata Nabi. Lalu tanyakan kepada dia bahwa Rasulullah bertanya, bagaimana keadaanmu? Kaifa tajiduka? Bagaimana keadaanmu? Ya. Lalu Zaid pun bercerita, aku kemudian berputar mencari, mengelilingi area itu, mencari di antara orang-orang yang mati syahid, dan aku mendapati Sa'ad dalam keadaan terluka berat, ya, dan sedang menghembuskan hembusan nafas-nafas terakhirnya. Dan di badannya ada 70 tusukan. 70 tusukan, ada tusukan tombak, tusukan pedang, tusukan anak panah. Ini kesaksian Zaid terhadap Sa'ad. Jadi melihat Sa'ad dalam keadaan seperti itu. Setelah melihat mendapati Sa'ad dalam keadaan seperti itu, sedang menghembuskan satu-satu nafasnya yang menjelang kewafatannya itu, Zaid bin Thabit berkata kepada Sa'ad, Ya Sa'ad, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra alaika salam. Wahai Rasulullah, wahai Sa'ad, sesungguhnya Rasulullah menyampaikan salam kepadamu dan bertanya padamu, bagaimana keadaanmu? Bagaimana keadaanmu? Sa'ad dengan napas yang sudah terputus-putus seperti itu menjawab, wa ala Rasulillah salam, dan kepada Rasulullah salam aku sampaikan.
Jadi ketika disampaikan salam, dia jawab salamnya. Dan katakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keadaanku, ajidu rihal jannah. Aku sedang mencium aroma surga. Ini ungkapannya Sa'ad. Aku mencium aroma surga. Dan katakan kepada kaumku kalangan Ansar. Jadi saat ini dari kalangan Ansar. Katakan kepada kaumku kaum Ansar, la udhra lakum indallah. Tidak ada uzur kalian, tidak ada uzur bagi kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. In khalasa ila Rasulillahi wa fiikum 'ainun tatruf. Ya. In khalasa ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa fiikum 'ainun tatruf. Jadi tidak ada uzur bagi kalian wahai kaum Ansar jika Rasulullah sedang berada di antara kalian, namun ada mata yang sedang mengawasi beliau. Maksudnya musuh. Jadi seakan-akan ngasih pesan terakhirnya itu apa? Orang-orang Ansar, karena dia dari kalangan Ansar, kalian harus membuktikan pembelaan kalian kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kalian tidak punya alasan di hadapan Allah kelak seandainya Rasulullah SAW celaka dan beliau sedang berada di antara kaum Ansar. Ya, sedang berada di antara kaum Ansar. Setelah ngomong begitu, ya, rohnya pun diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa fragmen dari bagaimana ekspresi-ekspresi pembelaan dan cinta para sahabat, bahkan mendahulukan Nabi Muhammad SAW sebelum nyawa mereka. Dari sini kemudian bapak-bapak sekalian, jamaah sholat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pelajaran terpentingnya adalah bahwa dari cerita-cerita tadi kita menemukan ujian atau ekspresi cinta kita kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada agama ini, itu pasti akan menemukan ujiannya. Itu pasti akan menemukan ujiannya. Ya. Makanya dari ayat tadi yang kami baca di sholat subuh dalam rangkaian ayat-ayat perang Uhud, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Ayat 140 dari surat Ali Imran. Dan itulah hari-hari kami pergilirkan di antara manusia. Maksudnya apa? Tidak selamanya kaum muslimin itu pasti menang. Ada saatnya kalah. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Untuk apa? Wa liya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada. Agar Allah Subhanahu wa taala melihat siapa yang benar-benar beriman dan menjadikan kalian saksi atas keimanan mereka. Dan kemudian Allah juga menyatakan waliyumahhisallahu alladhina amanu wa yamhaqal kafirin. Dan Allah taala akan menguji orang-orang beriman itu, akan menyaring orang-orang beriman itu. Dan ujian itu terletak kepada sejauh mana komitmen orang-orang beriman terhadap perintah Allah dan perintah Rasulnya. Dan cukuplah pelanggaran puluhan pasukan pemanah itu menjadi pelajaran buat kita semuanya, bahwa pelanggaran terhadap aturan Allah dan aturan Rasulnya menyebabkan musibah yang lebih besar. Jadi kita tidak pernah menganggap pelanggaran terhadap aturan Allah, terhadap ketaatan kepada Allah sebagai sesuatu yang ringan. Jangan sampai. Ya, karena sekarang yang dipopulerkan adalah ya nafsi-nafsi aja lah gitu ya, urusan masing-masing. Mungkin yang kalau kita, mohon maaf saya singgung apa yang terjadi di baru-baru terakhir ini, yang paling populer adalah soal isu pawang hujan itu. Ya, tidak terkait soal peperangan, tapi maksudnya adalah secara alamiah mayoritas kaum muslimin mengingkari itu sebagai salah satu fenomena yang perlu diingkari. Ya. Tapi ada sebagian orang dari kalangan kaum muslimin juga menyatakan, udahlah itu bagian dari ekspresi budaya.
Itu saling menghormati aja. Ya, kita kan kaum muslimin meyakini pentingnya amar ma'ruf nahi munkar. Sebagai sebuah kepercayaan kalau orangnya non muslim, ya sudah, silahkan, itu urusan dia. Tapi karena menjadi satu event publik dan kemudian disaksikan jutaan orang, dan kemudian mayoritas pelenggaranya adalah kaum muslimin, ya itu kan menjadi tanggung jawab kaum muslimin juga. Bukan lagi menjadi area pelakunya dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan, tapi menjadi tanggung jawab semua orang. Demikian Bapak-bapak sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai pengikut Nabi yang setia, sebagai pengikut Nabi yang mencintai dan membuktikan cinta kita kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru li wa lakum. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.